Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Pratama dengan NIM F1E119031 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi masalah transportasi yang mana penjelasan ini saya buat guna memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah riset operasi. Baiklah, langsung saja saya mulai dengan soal yang telah ada, yaitu sebuah perusahaan yang khusus memproduksi baja ringan memiliki 3 buah pabrik yang tersebar di 3 tempat, yaitu A, B, dan C. Perusahaan tersebut harus mengirim baja ringan ke 3 kota, yaitu kota T1, T2, dan T3. Dari 3 pabrik A, B, dan C, terdapat baja ringan masing-masing sebanyak 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Adapun permintaan dari masing-masing kota T1, T2, dan T3 adalah sebanyak 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dari pabrik A ke kota T1, T2, dan T3 masing-masing adalah 20, 5, dan 8 dalam jumlah ribuan rupiah per ton. Biaya pengiriman dari pabrik B ke kota T1, T2, dan T3 adalah 15, 20, dan 10. Sedangkan biaya pengiriman dari pabrik C ke kota T1, T2, dan T3 adalah 25, 10, dan 19. Tentukan penyelesaian dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC, pump, dan stepping stone, dan melakukan optimasi menggunakan metode MODI. Baiklah, langsung saja kita melakukan penyelesaian dengan yang pertama, yaitu metode NWC. Prosedur penentuan solusi awal dengan metode NWC yaitu alokasikan dengan kapasitas penuh pada sel kiri atas. Jika masih ada sisa kapasitas, alokasikan pada sel di bawahnya atau di kanannya sedemikian sehingga kapasitas baris atau kolom terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu solusi awal matriks yang transportasi disebut visible, yang mana jika jumlah sel terisi sempurna adalah M ditambah N dikurang 1, maka perlu ditambahkan sel dummy dengan alokasi sebanyak 0 pada sel kosong yang memiliki ongkos terkecil. Nah, ini adalah tabel dari soal sebelumnya. Nah, yang dimaksud sel dummy tadi yaitu apabila jumlah permintaan dan kapasitas itu tidak sama. Misalnya permintaannya sebanyak 200 ton, sedangkan kapasitasnya hanya 150 ton. Nah, tentunya pabrik kekurangan 50 ton, maka dibuatlah sel dummy yaitu pada baris pabrik itu yaitu kita tambahkan di sini misalnya baris D, yang mana pada nilai T1, T2, dan T3-nya itu adalah bernilai 0 semua. Namun pada bagian kapasitasnya itu diisikan nilai misalnya 50 ton, maka nantinya akan sama, yaitu nilai kapasitas dan permintaannya misalnya sama-sama 200. Namun pada soal yang saya bacakan ini jumlah permintaan dan kapasitasnya itu sama, yaitu sama-sama 200 ton. Yang pertama yaitu kita menentukan solusi awal dengan metode NWC, yang mana sesuai dengan prosedurnya kita harus memulai dari sel sebelah kiri bagian atas. Nah, ini kan ada pabrik A, B, dan C dengan kota tujuan T1, T2, dan T3, yang mana pada pabrik T1 memiliki permintaan sebanyak 50 ton dan kapasitas dari pabrik A itu 90. Nah, kita optimalkan permintaan dari T1 yaitu sebanyak 50. Dan 90 dikurang 50 yaitu 40. Maka kapasitas dari pabrik A itu kan masih tersisa 40 ton. Kemudian kita alokasikan sisa dari kapasitas tersebut ke kota T2. Kemudian di sini pada pabrik A ini dan kota T2 kita isikan 40. Namun permintaan dari kota T2 itu sebanyak 110, yang mana masih kurang 70 ton.
Nah, kekurangan dari 70 ton itu kita ambil dari pabrik B yang memiliki kapasitas 60. Maka di sini kita tulis 60. Kemudian itu kan masih kurang 10 ton, maka kita ambil dari kapasitas pabrik C yaitu 10 ton dan sisa dari kapasitas pabrik C yaitu sebanyak 40 ton. Maka 40 ditambah 60 yaitu kan jumlahnya 110, maka permintaan dari kota T2 telah terpenuhi. Selanjutnya permintaan dari kota T3 yaitu kan 40 nih. Nah, kita ambil dari pabrik C yang mana hanya tersisa 40 dan itu memenuhi permintaan dari kota T3. Maka selanjutnya kita hitung total cost atau distribusi biaya dengan NWC. Yaitu 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 50 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 50 kali 20 kan 1000 ditambah 200 ditambah 1200 ditambah 1000 ditambah 760. Maka hasil yang didapat adalah 3260. Selanjutnya kita melakukan optimalisasi dengan menggunakan metode MODI. Yang pertama kita harus menentukan nilai-nilai UI. UI untuk setiap baris dan nilai VJ untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ untuk UI dan VJ. Maksud saya menggunakan hubungan CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Untuk semua variabel basis dan tetapkanlah nilai 0 untuk UI U1. Rumusnya yaitu VB sama dengan CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Dan sesuai ketentuan nilai U1-nya adalah 0. Nah, ini kan sel-sel yang terisi ada sel X11, X12, X22, X32, dan X33. Maka kita masukkan ke dalam rumus yaitu C11 sama dengan U1 ditambah V1 sama dengan 20 karena sama dengan 0 karena nilai U1-nya 0 dan ditambah V1. Nilai V1 ini yang nantinya akan kita cari. Maka didapatlah berdasarkan rumus itu nilai V1-nya sama dengan 20. Kemudian X12 rumusnya C12 sama dengan U1 ditambah V2 sama dengan nilai C12-nya 5. Kemudian nilai U1-nya adalah 0 ditambah V2. Maka nilai V2 adalah 5. Kemudian X22 rumusnya C22 sama dengan U2 ditambah V2. Nilai dari C22 yaitu 20 sama dengan U2 ditambah 5. Maka nilai U2-nya sama dengan 15. Kemudian X32 yaitu C32 sama dengan U3 ditambah V2. Sama dengan nilai C32-nya yaitu 10 sama dengan U3 ditambah nilai V2 yaitu 15. Maka hasilnya adalah U3-nya bernilai 5. Dan X33 yaitu C33 sama dengan U3 ditambah V3. Maka sama dengan nilai C33 19, nilai U3-nya 5, dan V3-nya yang akan ditentukan. Maka didapatkanlah nilai V3-nya adalah 14. Selanjutnya kita menentukan atau menghitung nilai perubahan pada biaya CIJ untuk setiap variabel non basis dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Ini berdasarkan sel yang kosong, yaitu sel yang kosong ada X13, X21, X23, dan X31. Kemudian kita menghitung atau mencari indeks perubahan biayanya berdasarkan rumus yang terdapat pada kolom ini yaitu C13 sama dengan C13 dikurang U1 dikurang V3. Maka sama dengan nilai C13-nya kan 8 nih. Kemudian nilai U1 kan tadi sesuai ketentuan nilainya 0. Dan nilai V3 sesuai yang kita cari tadi adalah 14. Maka hasil yang didapat adalah min 6. Nilai CIJ pada X21 adalah min 20. Kemudian CIJ pada X23 adalah min 19 dan CIJ pada X31 adalah 0. Ini kan masih ada yang bernilai negatif, maka kita lakukan optimalisasi lagi. Nah, itu muncul keterangan bahwa tabel 1 belum optimal karena masih ada CIJ yang bernilai negatif.
sel kosong X21 terpilih sebagai entering variable dan akan diisi berdasarkan loop X21, X11, X12, X22 sebesar minimum 50. Nah, seperti ini prosesnya. Ini 50 tambah 90 tambah 40 90. Nanti maka hasilnya akan sebagai berikut. Nih, kemudian kita hitung total cost atau distribusi biayanya, yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 kali 19. Maka hasilnya yaitu 450 ditambah 750 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 760. Dan hasil akhirnya yaitu 2260. Kemudian kita lakukan optimalisasi lagi, apakah nantinya akan ada sel yang atau CIJ yang bernilai negatif. Kita cek optimalisasi tabel 2 dengan menghitung indeks baris dan kolom terisi. Nah, seperti ini, maka didapatlah nilai V2 yaitu 5, V1 sama dengan 0, U2 sama dengan 15, U3 sama dengan 5, dan V3 sama dengan 14. Dan tentu saja U1 bernilai 0. Kemudian kita hitung indeks perubahan biaya atau ongkos pada sel kosong. Dengan sel kosongnya yaitu ada X11, X13, X23, dan X31. Kemudian kita hitung indeks perubahan biayanya yaitu C11 sama dengan C11 dikurang U1 dikurang V1. Nilai C11 kan 20, kemudian U1-nya bernilai 0 dan V1-nya juga bernilai 0. Maka hasil yang dapat adalah 20. Kemudian C13 itu nilainya 8, U1-nya bernilai 0, dan V3-nya bernilai 14. Maka hasil yang dapat adalah min 6. Kemudian C23, yaitu C23-nya bernilai 10, U2-nya bernilai 15, dan V3-nya bernilai 14. Maka hasil yang dapat adalah min 19. Dan sel kosong yang terakhir ada X31, yaitu indeks perubahan biayanya C31, nilainya itu 25, kemudian U3-nya bernilai 5, dan V1-nya bernilai 0, maka hasil yang dapat adalah 20. Kemudian kita optimalisasi dengan metode Modi lagi, yang mana karena pada tabel 2 belum optimal karena masih ada nilai CIJ yang bernilai negatif. Kemudian kita anggap atau kita tentukan sel kosong X23 terpilih sebagai entering variable dan akan diisi berdasarkan loop X23, X22, X32, X33 dengan besaran minimum 10. Kemudian ini nanti pindah ruas ke sini, maka ini nantinya 10. Kemudian ini pada kolom pada sel X33 ini nanti 30 dan pada sel X32 nanti ini berjumlah 20. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menghitung total cost atau distribusi biayanya, yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15, kemudian 10 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 kali 10 ditambah 30 kali 19. 50 kali 5 450 ditambah 50 kali 15 itu 750 ditambah 10 kali 10 itu 100 ditambah 20 kali 10 yaitu 200 ditambah 30 kali 19 570. Maka hasil yang didapat adalah 2070. Kemudian kita lakukan lagi optimalisasi untuk mengecek apakah ada CIJ lagi yang bernilai negatif pada tabel ini. Nah, kita cek optimalisasi pada tabel 3 dengan menghitung indeks baris dan kolom sel yang terisi, yaitu ada sel X12, X21, X23, X32, dan X33. Kemudian kita lakukan cek optimalisasi dengan memasukkan rumus CIJ sama dengan U1 ditambah VJ dengan sesuai ketentuan U1-nya bernilai 0. Kemudian C12 sama dengan U1 ditambah V2, nilai dari C12 kan 5, kemudian U1-nya 0 ditambah V2, maka nilai V2 adalah 5. Kemudian C21 sama dengan U2 ditambah V1, nilai C21 15 sama dengan nilai dari U2-nya itu nanti kita cari karena kita belum tahu. Kemudian kita cari dari
C23 yaitu nilainya 10, kemudian U2 belum tahu nanti yang akan kita cari, kemudian V3-nya yaitu 14, maka U2 adalah min 4. Kemudian kita cari C21 karena kita telah mendapatkan nilai dari U2 tadi. Nilai U2 tadi kan min 4, maka V1 nilainya 19. Kemudian nilai U3 yaitu 5 dan nilai V3-nya 14 berdasarkan tahapan atau cara yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian kita hitung indeks perubahan biaya atau ongkos pada sel kosongnya, yaitu ada sel kosong X11, X13, X22, dan X31. Kemudian kita hitung indeks perubahan biayanya dengan rumus C11 sama dengan C11 dikurang U1 dikurang V1. Maka hasil yang didapat adalah 1. Karena nilai C11 yaitu 20, dikurang nilai U1 0, dikurang nilai V1 yaitu 19. Kemudian C13 nilainya 8, dikurang nilai U1 0, kemudian dikurang nilai V3 yaitu 14, maka hasilnya adalah min 16. Kemudian nilai CIJ pada X22 yaitu 19 dan CIJ pada X31 nilainya 1. Ini masih ada yang bernilai negatif pada CIJ, maka kita optimalisasi. Tabel 3 belum optimal karena masih ada CIJ yang bernilai negatif. Sel kosong X13 terpilih sebagai entering variabel dan akan diisi berdasarkan loop X13, X12, X32, X33 dengan besaran minimum yaitu 30. Nah, seperti ini. Nanti ini pada X12 itu nanti 90, ini X13 nanti 30. Nah, ini. Kemudian kita hitung total cost atau distribusi biaya dengan NWC-nya yaitu 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10, maka hasil yang dapat adalah 1890. Kemudian kita optimalisasi lagi untuk mengecek apakah akan ada nilai CIJ yang bernilai negatif. Nah, maka dapatlah nilai V2-nya 5, V3-nya 8, kemudian nilai V1-nya 13, U2-nya 2, U3-nya 5, U1-nya 0. Ini berdasarkan baris atau kolom sel yang telah terisi. Kemudian kita hitung indeks perubahan biaya atau ongkos pada sel kosong, yaitu ada sel kosong X11, X22, X31, dan X33. Dengan indeks perubahan biayanya yang telah ada pada tampilan ini, dengan hasil CIJ-nya ada 7, 13, 7, dan 6. Nah, ini kan sudah tidak ada yang bernilai negatif dan bernilai positif semua. Maka dapat dinyatakan bahwa tabel 4 sudah optimal karena tidak ada CIJ yang bernilai negatif dengan total biaya atau kos sebesar 1.890. Selanjutnya yaitu melakukan penyelesaian dengan menggunakan metode FAM dan stepping stone. Prosedur menentukan solusi awal dengan menggunakan metode FAM itu ada 3, yaitu menentukan selisih baris dan kolom berdasarkan 2 nilai terkecil dari setiap baris atau kolom. Kemudian pilih nilai yang terbesar pada hasil penghitungan selisih baris atau kolom tadi. Kemudian alokasikan dengan kapasitas penuh pada sel dengan nilai terkecil dari kolom atau baris. Kemudian ulangi langkah di atas hingga semua kapasitas baris atau kolom terpenuhi. Kemudian tahapan ke-1 penentuan selisih baris atau kolom, kita harus menentukan dulu nilai-nilai selisih baris dan kolom yang ada pada tabel. Nah, ini ada baris A, B, dan C, kemudian kolom T1, T2, dan T3. Kemudian kita cari nilai selisih baris A, yaitu berdasarkan 2 nilai terkecil dari setiap baris atau dari setiap kolom. Nah, pada baris A itu 2 nilai terkecilnya adalah 8 dan 5. Maka kita hitung nilai selisihnya yaitu 8 kurang 5, maka dapatlah hasilnya 3. Kemudian pada baris B, yaitu 2 nilai terkecilnya adalah 15 dan 10, maka nilai selisihnya adalah 5. Dan pada baris C, yaitu 2 nilai terkecilnya adalah 19 dan 10, maka nilai selisihnya adalah 9. Kemudian selanjutnya kita menentukan nilai selisih pada kolom, yaitu kolom T1, T2, dan T3. Pada kolom T1 itu 2 nilai terkecilnya adalah 20 dan 15, maka nilai selisih pada kolom T1 yaitu 5. Pada kolom T2, 2 nilai terkecilnya adalah 10 dan 5, maka nilai selisih kolom T2 itu 5. Dan pada kolom T3, 2 nilai terkecilnya adalah
10, dan 8, dan nilai selisihnya adalah 2. Kemudian kita harus mencari atau menentukan nilai terbesar pada penghitungan selisih baris dan kolom. Maka didapatlah yaitu nilai 9 yang berasal dari baris C berdasarkan penghitungan dari selisih 19 dikurang 10. Maka didapatlah nilai 9 itu. Kemudian baris C ini nanti yang akan kita gunakan. Kemudian untuk menentukan sel dalam baris yang sudah terpilih, itu berdasarkan nilai terkecil yang ada pada baris. Nah, nilai yang terkecil pada baris C itu kan nilai 10, maka nilai 10 yang kita gunakan. Nah, kita pilih maksudnya. Kemudian permintaan dari kota T2 itu sebanyak 110. Namun pada pabrik C hanya memiliki kapasitas sebanyak 50 gitu kan. Jadi kita optimalkan saja kapasitas itu untuk memenuhi permintaan pada T2. Di sini maka kita tulis 50. Nah, jadi kota T2 masih kekurangan permintaan sebanyak 60 ton. Nah, selanjutnya ke tahapan 2, penentuan selisih baris dan kolom. Kita menentukan nilai selisih dan baris, maksudnya nilai selisih baris dan kolom. Kemudian ada baris A dan baris B, yaitu yang mana nilai selisihnya pada baris A yaitu 8 kurang 5 sama dengan bernilai 3, dan pada baris B 15 dikurang 10 karena dua nilai terkecilnya adalah 10 dan 15 karena memang itu ketentuannya dan hasilnya bernilai 5. Untuk baris C itu tidak usah dihitung lagi karena kan sudah terpenuhi kapasitasnya dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian kita menentukan nilai selisih kolom, yaitu ada kolom T1, T2, dan T3. Kemudian pada kolom T1 itu dua nilai terkecilnya tersisa 20 dan 15, maka nilainya adalah 5. Kemudian pada kolom T2, 20 dikurang 5, nilai selisihnya yaitu hasilnya adalah 15. Dan pada kolom T3, 8 dikurang 10, yaitu hasilnya 2. Kemudian kita cari nilai terbesarnya, yaitu dapatlah nilai 15 yang berada pada kolom T2. Nah, kita pilih kolom T2. Kemudian pada kolom T2 ini nilai terkecilnya adalah 5. Nah, nilai 5. Berarti kan nantinya kita menggunakan kapasitas pada pabrik A ini untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan tempat T2. Nah, kurangnya berapa permintaan T2 ini? Yaitu masih kurang 60. Sedangkan kapasitas pada pabrik A itu 90, berarti masih bisa untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan kota T2, yaitu kita tulis di sini 60. Kemudian sisa dari kapasitas pabrik A itu sebanyak 30. Ini kita coret, dan coret. Nah, jadi yang tersisa yaitu kolom T2, T3, dan baris A, baris B. Selanjutnya tahapan ketiga, penentuan selisih. Nah, itu pertama kita tentukan dulu selisih baris, yaitu ada baris A dan baris B. Pada baris A itu dua nilai terkecilnya sudah pasti 20 dan 8, maka hasilnya adalah 12 pada selisih baris A. Kemudian pada baris B yaitu 15 dikurang 10, maka hasilnya adalah 5. Baris C tidak usah dihitung lagi. Dan untuk menentukan nilai selisih kolom itu ada kolom T1 dan kolom T3, mana pada kolom T1 itu nilainya yaitu 20 dikurang 15, yaitu hasilnya 5, dan pada kolom T3 10 dikurang 8, maka hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita cari nilai terbesarnya. Nilai terbesar pada selisih itu kan adalah 12, itu asalnya dari baris A. Nah, kita pilihlah baris A ini kan. Nah, pada baris A ini nilai yang terkecil adalah 8. Nah, kita pilih 8. 8 ini pada baris A ini kan kapasitasnya masih 30. Nah, kapasitas 30 ton ini kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan kota T3, yaitu sebanyak 40 ton. Itu kan masih kurang 10 ton. Maka kita coret karena kapasitas pada pabrik A itu sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu
menentukan nilai selisih baris. Nah, nilai selisih baris yang tersisa itu kan pada baris B, yaitu 15 dikurang 10 sama dengan 5. Sedangkan kolomnya itu sudah tidak bisa dihitung karena hanya pada kolom T1 dan kolom T3 hanya tersisa satu sel, yaitu sel X X21 dan X23, yang mana itu tidak bisa dihitung selisihnya gitu kan. Nah, pada baris B ini otomatis kita menggunakan baris B ya. Pada baris B ini nilai terkecilnya adalah 10. Nah, kita gunakan ini dulu 10 untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan kota T3, yaitu tadi kurangnya 10. Maka di sini kota T3 permintaannya telah terpenuhi. Nah, di sini kapasitas pada pabrik C itu masih tersisa 50 karena kan sebelumnya dia kapasitasnya 60. Kemudian digunakan 10 ton untuk memenuhi kebutuhan kota T3. Maka sisa dari 50 ton itu kita alokasikan ke permintaan dari kota T1 sebanyak 50 ton. Maka selesailah proses pada tahapan ini. Nah, kita hitung total cost atau distribusi biaya dengan FAM. Nah, didapatlah hasil yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 kali 10. Maka hasil yang didapat yaitu 300 ditambah 240 ditambah 750 ditambah 100 ditambah 150. Maka total keseluruhannya ada total cost atau distribusi biayanya adalah 1.890. Kemudian kita akan melakukan proses atau metode stepping stone. Nah, proses stepping stone ini menggunakan hasil dari metode FAM. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita pilih salah satu sel kosong yang tidak mendapat alokasi dengan membuat jalur tertutup melalui sel-sel yang mendapatkan alokasi menuju sel kosong yang telah terpilih kembali. Selanjutnya, jalur tertutup bergerak secara horizontal atau vertikal dan dimulai dengan menempatkan tanda plus pada sel yang terpilih dan tanda plus minus itu diletakkan secara bergantian searah dengan jarum jam. Seperti pada gambar ini, dimulai dari sel yang kosong yaitu bernilai 20, kemudian diarahkan ke sel yang terdapat isinya yaitu 8, kemudian 10 dan 15 dan kembali lagi ke sel yang bernilai 20. Nah, ini seperti ini. Ini kan ada yang kosong itu ini pada X22 yaitu bernilai 20, kemudian diarahkan ke X12 yang bernilai 5, kemudian diarahkan ke X13 bernilai 8, dan diarahkan ke X23 yang bernilai 10, dan sebaliknya. Yaitu ini tanda plus minusnya ditulis secara bergantian searah dengan jarum jam. Sama juga dengan tabel ini, dan ini. Nah, ini penghitungan dari stepping stone-nya. Terdapat sel kosongnya yaitu ada sel X11, X22, X31, dan X33. Kemudian kita menggunakan metode looping atau loop. Yang mana X11 dari tadi kan nih, X11 ke X13, kemudian ke X23, kemudian ke X21. Nah, ini seperti ini. Maka nilainya adalah plus 20 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15, maka hasil dari opportunity cost-nya adalah plus 7. Kemudian pada sel kosong X22, nilai loop-nya yaitu tadi X22, X12, X13, dan X23. Kemudian untuk nilai opportunity cost-nya yaitu X22 kan tadi plus 20, kemudian dikurang 5, ditambah 8, dikurang 10, maka hasilnya plus 13. Kemudian pada sel kosong X31 nilai loop-nya adalah tadi X31 ke X21 ke X23 ke X13 ke X22 dan ke X32. Yang mana nilai opportunity cost-nya adalah plus 25 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10. Maka hasilnya adalah plus 7. Kemudian pada sel kosong X33 nilai loop-nya adalah X33
kemudian X32 ke X12 dan ke X13. Yang mana opportunity cost-nya adalah plus 19 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 8 sama dengan plus 6. Karena tidak ada nilai opportunity cost yang negatif, maka pada tabel 1 menyatakan sudah optimal dengan total cost sebesar 1.890. Kemudian kita lakukan optimalisasi dengan menggunakan metode MODI. Nah, cek optimalisasi tabel 1 dengan menghitung indeks baris dan kolom sel yang terisi, yaitu ada kolom ada X12, ada sel X12, X13, X21, X23, dan X32. Yang mana rumusnya seperti di atas ada VB, CIJ sama dengan UI ditambah VJ, yang mana pada ketentuan nilai U1 sama dengan 0. Nah, nilai C12 sama dengan U1 ditambah V2. C12 itu nilainya adalah 5. Dan U1 itu nilainya 0, kemudian nilai V2 yang kita cari, maka nilai V2 adalah 5. Kemudian C13 bernilai 8 dengan nilai U1 adalah 0 dan nilai V1 adalah belum ditentukan karena nanti akan kita cari ke tahapan selanjutnya. Nah, untuk sementara pada sel X13 ini kita lompati terlebih dahulu. Kemudian kita selanjutnya ke sel X21 yang mana pada rumusnya C21 sama dengan U2 ditambah V1. Pada nilai C21 itu kan nilainya 15. Kemudian nilai U2 itu 2 sesuai yang saya cari dan nilai V1-nya itu yang nanti akan kita tentukan, yaitu nilai V1-nya adalah 13. Kita kembali ke sel 13 yang mana didapatlah nilai V1-nya adalah 13. Maka hasil dari nilai V3-nya adalah 8. Kemudian ada nilai U2. Nah, nilai U2 itu kan tadi 2, kemudian nilai U3 didapat dari hasil penghitungan pada sel X32, yaitu nilai U3-nya ada 5. Kemudian kita hitung indeks perubahan biaya atau ongkos pada sel kosong. Ada sel kosong X11, X22, dan X31, serta X33. Kemudian kita hitung indeks perubahan biayanya menggunakan rumus pada sel kosong X11 yaitu C11 sama dengan C11 dikurang U1 dikurang V1, yang mana didapat CIJ-nya adalah 7, yang berasal dari nilai C1120, nilai U1-nya 0, dan nilai V1-nya 13. Begitu juga seterusnya, disesuaikan. Maka didapatlah nilai CIJ ada 7, 13, 7, dan 6. Nah, pada CIJ itu tidak ada nilai yang bernilai negatif, semuanya positif. Maka sudah dapat diambil kesimpulan bahwa tabel 1 sudah bernilai optimal karena tidak ada CIJ yang bernilai negatif dengan total biaya atau kos sebesar 1.890. Kesimpulan dari soal di atas dengan menggunakan beberapa metode penyelesaian dan optimalisasi, tampak bahwa penggunaan metode FAM berupa metode terbaik dalam menentukan solusi awal permasalahan transportasi karena lebih cepat dalam mencapai solusi optimal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai soal implementasi masalah transportasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.